Yang disebut dengan cross-line adalah kalau Anda mensponsori orang lain, ada 2 orang yang Anda sponsori, ini nomor 1 dan nomor 2 ini adalah cross-line. Mereka tidak berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Ini paling gampang saya menjelaskan cross-line itu adalah seperti ini, cross-line. Nah, yang disebut dengan prinsip no cross-lining, itu no apa? Enggak kan? Ya, artinya apa? Tidak baik menukarkan pendapat mengenai bisnis ini gitu. Sesama cross-line gitu. Itu yang dimaksud dengan no cross-lining gitu. Ya. Bukan berarti tiap kali ketemu cross-line no gitu, no, bukan no cross-lining itu, bukan itu yang dimaksudkan gitu. Tapi artinya no cross-lining ya Anda tidak bertukar informasi bisnis Anda dengan cross-line gitu. Nah, kenapa? Mungkin banyak sekali orang yang bertanya kenapa? Ya karena cross-line Anda tidak tahu bisnis Anda yang sesungguhnya gitu. Kalaupun Anda ingin menanyakan pendapat, jangan tanya ke cross-line karena dia nggak tahu bisnis Anda. Anda perlu tanya kepada upline Anda yang tahu bisnis Anda. Makanya kita bilang konsultasi bukan cross-lining gitu. Sumber yang terbaik adalah upline Anda, dia yang tahu bisnis Anda. Nah yang kedua, kenapa Anda tidak perlu melakukan cross-lining? Karena cross-line Anda tidak mempunyai kepentingan terhadap kesuksesan Anda. Nomor 1, tidak terlalu peduli apakah Anda punya bisnis besar atau tidak, karena nggak ada hubungannya gitu. Ya, kalau upline Anda mempunyai kepentingan besar sekali terhadap bisnis Anda karena bisnis Anda besar, dia juga bisnisnya besar gitu. Iya, tapi kan cross-line saya adalah teman saya sendiri. Ya betul gitu. Tapi tetap dia tidak mempunyai kepentingan secara bisnis. Ini semua adalah prinsip yang diajarkan karena Anda mau membangun bisnis. Bukan karena Anda mau mencari-cari teman, bukan itu tujuannya kan. Ya, jadi no cross-lining juga begitu. Tujuannya adalah karena Anda ingin mempunyai bisnis. Bagaimana cara saya melakukan no cross-line? Gimana sih saya mengikuti prinsip ini gitu? Gampangnya, pertama kalau Anda punya problem, Anda tanya ke upline, bukan ke cross-line. Dan yang kedua, jangan membanding-bandingkan dengan cross-line gitu. Itu juga menstimulir atau memotivasi untuk Anda melakukan cross-lining gitu. Anda membandingkan, dia gila bisnisnya berkembang cepat sekali. Terus Anda nyamperin, gimana sih bisnis kamu bisa berkembang cepat sekali gitu. Itu cross-lining namanya. Kalau Anda ingin tanya kenapa bisnis Anda tidak berkembang cepat, kalau Anda ingin bertanya bagaimana cara mengembangkan bisnis Anda lebih cepat, Anda ke upline Anda. Kalau begitu, bagaimana cara saya memperlakukan cross-line saya? Gimana sih caranya? Kalau begitu, bagaimana cara saya memperlakukan cross-line saya gitu? Saya nggak boleh tukar pendapat, nggak bisa dan sebagainya gitu. Apa yang saya lakukan dengan cross-line saya? Kalau dia naik ke atas panggung, Anda kasih selamat gitu. Ya. Bukan berarti kalau satu turun tuh semua maju ke depan gitu, enggak gitu. Kalau dekat ya Anda kasih selamat. Di NDO barangkali, di Open Plan barangkali, di BBS seperti ini juga bisa. Anda kasih selamat. Itu bisa Anda lakukan. Gitu. Kita nggak melarang Anda untuk melakukan itu. Ya. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah bicarakan hal-hal yang positif saja dengan cross-line. Hanya yang positif saja gitu. Ya misalnya Anda sedang ada di ruangan open plan gitu, terus Anda bilang rasanya panas, terus Anda panas ya ruangannya gitu. Itu kan nggak positif gitu. Tapi kalau misalnya Anda di ruangan ini sebelah cross-line semangat banget ya, nah itu positif gitu. Anda bisa bilang, semangat ya. Pertemuan ini semangat sekali ya, itu positif. Itu bisa Anda lakukan dengan cross-line Anda. Tapi cuma sampai di situ aja gitu. Ya, jangan dibahas lebih lanjut. Kemudian jangan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Itu juga cross-lining. Lebih baik tidak dilakukan. Hal yang sifat pribadi apa? Pendapatan di bisnis ini, itu sifatnya pribadi. Anda nggak bisa tanya gitu, kamu berapa sih pendapatan di bisnis ini gitu. Dengan cross-line Anda, itu nggak, sifatnya pribadi gitu. Kurang etis lah istilahnya gitu. Ya, apalagi ya vital sign, menanyakan vital sign. Untuk beberapa orang Anda menanyakan dream saja itu sifatnya pribadi, dia nggak mau dengan cross-line gitu. Jadi jangan menanyakan hal sifat pribadi. Nah, edifikasi, konsultasi dan no cross-lining itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya edifikasi, konsultasi dan no cross-lining itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya edifikasi itu terjadi dengan hubungan cucu dengan kakeknya gitu misalnya. Anda sebagai orang tuanya itu selalu bilang bahwa kakek itu bijaksana gitu. Nah karena Anda mengedifikasikan kakek bijaksana, kakek ini mempunyai kekuatan terhadap si cucu ini gitu. Si cucu ini akan cenderung lebih dengar si kakek dibandingkan si orang tua gitu. Karena kakek sudah diedifikasi. Itu contoh dari edifikasi sehari-hari. Yang kedua adalah konsultasi. Contohnya konsultan bisnis misalnya. Kalau mau mengembangkan usaha, minta pendapat pihak yang ketiga bagaimana cara melakukan perluasan bisnisnya gitu. No cross-lining, contoh yang baik sekali adalah slip gaji.
Tujuan slip gaji itu dibungkus sehingga tidak bisa dilihat orang ya supaya nggak dibanding-bandingkan gitu. Nggak diperlihatkan satu sama lainnya gitu. Itu adalah contoh no cross-lining di dunia sehari-hari gitu. Kalau Anda punya masalah dengan istri Anda nggak pernah konsultasi dengan istri orang lain, saya punya masalah nih gitu. Anda kemana larinya? Ke atas, ke orang tua atau ke mertua? Atau ke kakek yang bijaksana itu Anda larinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi maksud saya edifikasi konsentrasi ini bukan sesuatu yang baru, cuman dikasih label yang memang agak aneh, edifikasi gitu. Saya baru dengar edifikasi gitu. Ya. Nah yang terakhir, kenapa kita harus mengajarkan untuk melakukan edifikasi konsentrasi dan cross-lining di bisnis ini gitu? Itu mungkin pertanyaan Anda ya. Kenapa? Ya karena nggak biasa dilakukan di dunia ini gitu. Dunia ini seringkali berlawanan dengan edifikasi, konsentrasi dengan no cross-lining gitu. Jadi saya nggak tahu, mudah-mudahan Anda tidak tambah bingung, tetapi Anda mulai tambah mengerti apa sih sebenarnya sistem Network 21 itu. Untuk apa sih misalnya kita lakukan edifikasi, untuk apa konsultasi gitu. Supaya Anda lakukannya dengan tulus. Sekarang itu seperti robot, kebanyakan dari Anda lakukan karena apa? Karena upline Anda mengatakan untuk melakukannya gitu. Bukan dengan tulus. Anda coba benar-benar mengerti ketiga konsep ini dan Anda mulai mengaplikasikan dalam bisnis Anda dan benar-benar Anda akan melihat perkembangan yang sangat luar biasa dalam usaha Anda.